Izin, mohon maaf lahir dan batin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Amma ba'du. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, adik sepuh, sesepuh yang paling sepuh semuanya yang kami hormati, guru saya Prof. Kastolani, yang kami hormati Ketua Panitia Halal Bihalal RT 03, yang kami hormati warga Triko Indah RT 03 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat malam untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu halangan apapun. Kita bersyukur. Ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah suatu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berkumpul di tempat ini, semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya kita harus bersyukur dengan melafadzkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wa salaman, semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita ngaji bersama hikmah sawalah, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa memasuki Ramadan yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, papat jam lintas, orang nganti seperempat jam tamat, insyaallah aman. Yang penting kupati sudah kabeh. Nah, itu penting halal bihalal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, prinsip dalam beragama, Bapak Ibu, saya ingatkan bersama. Prinsip dalam beragama ada dua hal yang sangat penting yang harus kita hidupkan. Apa itu, Ustaz? Sering sekali kita dengar dari para kiai, para ustadz, para sesepuh dan lain sebagainya. Yang pertama adalah prinsip adalah hablum minallah, hubungan antara hamba dengan Allah. Ini penting. Secara vertikal, hubungan vertikal antara hamba dengan Allah, bagaimana itu diwujudkan dengan ibadah, dengan teologi, dengan ritual dan lain sebagainya. Itu adalah hubungan antara hamba dengan Tuhan. Agama manapun hablum minallah itu pasti terjadi.
secara vertikal yang namanya hamba dengan Tuhan, dengan Allah, itu pasti terjadi. Karena kita meyakini bahwa ada kekuatan yang melebihi daripada kekuatan manusia yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip beragama adalah hablum minan nas. Ini Bapak Ibu. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Ini Bapak Ibu. Ternyata ketika kita oncei Bapak Ibu, kita lihat secara tafsirnya bahwa hablum minan nas ini bagaimana ketika Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Makhluk yang selalu berdampingan dengan makhluk Allah yang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Manusia tidak mungkin hidup kesendirian. Pasti manusia itu membutuhkan perlindungan, pertolongan, perdampingan dengan makhluk atau manusia yang lain. Contoh di Briko Indah ini, kita semuanya di RT 03, ini namanya hablum minan nas. Berhubungan antara tetangga satu dengan tetangga yang lain, tetangga yang lain dengan tetangga yang lainnya, itu adalah hubungan hablum minan nas. Dan ini adalah sebuah prinsip agama yang benar-benar diatur dalam sebuah ad-din, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika prinsip ad-din ataupun prinsip hablum minan nas ini terjadi Bapak Ibu, ketika kita berinteraksi sosial, ketika kita saling berkomunikasi, ketika kita saling berbaur dengan satu dengan yang lain, pasti di situ ada sebuah komunikasi yang salah, si tersinggung, sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang tidak penak dalam hati, atau tingkah, atau senyum, atau mata, atau pergaulan, ataupun yang lain, itu pasti terjadi. Maka apa? Konsep Al-Quran Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maka ketika kita salah kepada Allah, ketika kita salah dengan manusia, wasari'u ila maghfiratin, segeralah untuk minta maaf, segeralah untuk istighfar kepada Allah, dan segeralah untuk minta maaf kepada yang lain. Ini loh Allah dalam konteks agama. Karena apa? Ketika wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, orang yang selalu memberikan maaf, meminta maaf, baik itu istighfar kepada Allah, meminta maaf kepada yang lain, Allah akan memberikan sebuah derajat yang sangat luar biasa kepada mereka. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi mereka yang muttaqin. Hadirin yang dirahmati Allah. Saya sedikit akan mengoncei barang-barang yang terkait u'iddat lil muttaqin. Apa kata Al-Marawi? U'iddat lil muttaqin itu adalah prinsip bagi mereka yang bertakwa, itu mereka yang bisa melakoni dua prinsip tadi. Bagaimana prinsip hablum minallah dan prinsip hablum minan nas. Karena dalam rentetan ayat ini Allah mengatakan begini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini ternyata ayat ini hubungannya hanya hablum minan nas. Coba kita lihat. Ada yang kurang tidak makan dari 2 hari, maka kita dosa hukumnya. Kalau kita al-aqrab itu tidak memperdulikan al-aqrab yang ada pada tetangga kita. Itulah yunfiquna fis sarra' wa dharra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai ketika Allah menitipkan rizki yang diberikan kepada kita ini, terus kita tidak memperdulikan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena 2,5% dari apa yang kita miliki itu adalah hak-hak mereka yang diberikan Allah kepada kita, Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, apa prinsipnya? U'iddat lil muttaqin adalah wal kadhiminal ghaidha. Ini berat. Yaitu apa? Mereka yang bisa menahan amarahnya. Luar biasa ini.
Menahan amarah itu adalah sangat berat, Bapak Ibu. Maka ada sebuah ungkapan, orang yang kuat itu bukan orang yang menang di medan ring ataupun tinju, tapi mereka yang kuat adalah mereka yang bisa menahan amarah. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita tidak hatinya itu hati segoro, ning dalan iki yo kepengin jengkel terus. Lagi mohon maaf, kadang-kadang panjenengan kita lagi naik motor pelan-pelan ada wis, ngono beli kadang-kadang. Ini kalau kita tidak wal kadhiminal ghaidha, masya Allah. Kadang ketika kita berinteraksi sosial kepada tetangga, kepada teman, kepada yang lain, menyinggung perasaan kita dan lain sebagainya, karena apa? Menahan amarah. Orang yang tersinggung itu bukan tangan yang terluka, bukan kaki yang terluka, tapi hatinya yang terluka. Sakitnya itu di sini. Kan begitu kan, Bapak Ibu? Maka kita tidak mengerti. Hatiku hancur. Wah, hatiku hancur itu. Kalau kita melihat bahwa secara psikologis hati hancur itu berarti sangat sakit luar biasa, kan begitu kan? Sangat sakit luar biasa. Maka apa? Disitulah sebetulnya kita harus wal kadhiminal ghaidha. Yang ketiga, yang prinsip ini adalah Allah menyampaikan wal afina 'anil nas. Ternyata apa? Ternyata perintah agama itu. Saya punya teman, seorang hakim di pengadilan agama. Ketika ditanya Bapak Ibu, orang-orang yang banyak cerai itu karena apa? Orang-orang yang banyak cerai itu karena apa? Orang tidak bisa memaafkan kesalahan suaminya atau istrinya. Makanya bahasa saya itu begini. Kalau kita ingin menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, prinsip yang pertama itu harus ditampilkan dalam kehidupan kita apa? Kalau bisa kita rebutan salah, itu penting itu Bapak Ibu. Ya wis Bu, aku sing salah. Ya wis Pak, aku sing salah. Karena apa? Kalau rebutan bener, bentrok Bapak Ibu. Itu akan terjadi sebuah perceraian yang tidak bisa kita inginkan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah sebetulnya bagaimana hablumnya kita saling memberikan maaf kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada teman kita, dan semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir. Wal afina 'anil nas, menjadi hamba Allah yang pemaaf, insya Allah. Itu prinsipnya daripada ajaran agama Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya membaca teori agama Bapak Ibu, tidak ada agama dimanapun saja itu mengajak kepada sesuatu yang tidak baik. Pasti mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan dan perbaikan. Tidak ada agama dimanapun saja itu mengajak hambanya atau umatnya untuk berlaku yang tidak baik. Pasti di situ akan memerintahkan kepada kita menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang bijaksana, menjadi hamba yang jujur, menjadi hamba yang pemaaf, menjadi hamba yang selalu dirindukan oleh siapa saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya teringat dengan hadis Rasulullah Bapak Ibu. Rasul mengatakan begini, alamatus saqawati arba'ah. Ini Bapak Ibu, ada tanda-tanda manusia yang celaka dunia dan akhirat Bapak Ibu. Ini loh, ini penting sekali harus kita prinsip ini. Alamatus saqawati arba'ah. Tanda-tanda manusia yang celaka itu ada 4 kata Nabi. Apa Ustaz? Yang pertama adalah nisyanud dzunubil madhiyati wa hiya indallahi mahfudhatun. Ini penting Bapak Ibu. Orang yang selalu melupakan dosa-dosanya yang telah lalu, padahal kita belum pernah minta ampun kepada Allah, belum pernah minta maaf kepada teman saudara, ditambah dengan dosa-dosa yang baru. Ini orang yang celaka katanya.
Maka Bapak Ibu, di momentum hari ini kita berkumpul bersama, kita saling wal'afina anin nas, kita saling kosong-kosong, kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain, kita saling memberikan ridho antara satu dengan yang lain, agar apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira Bapak Ibu, dosa 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita belum pernah minta ampun, belum pernah minta maaf, masih tercatat rapi di buku catatan kita masing-masing Bapak Ibu. Jangan dikira Allah akan mencatat segala perbuatan yang kita lakukan Bapak Ibu, baik itu yang baik maupun yang tidak baik, semuanya tercatat rapi dalam buku catatan kita masing-masing. Inilah yang pertama. Yang kedua, ini penting Bapak Ibu. Apa? Zikrul hasanatil madiyati wa hiya indallahi uqbilat amarrutat. Ini loh Bapak Ibu. Apa itu? Ya, kita tidak ngerti apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan itu diterima atau ditolak oleh Allah. Coba saya tanya, apakah kita bisa menjamin puasa kita kemarin itu diterima Allah? Tidak. Apakah kita bisa menjamin sholat yang kita lakukan setiap hari itu diterima Allah? Tidak. Apakah kita bisa menjamin ibadah puasa kita, ibadah haji umroh kita, infak sedekah zakat kita diterima oleh Allah? Tidak. Kita tidak bisa menjamin Bapak Ibu. Maka apa yang harus kita lakukan? Prinsip agama Bapak Ibu. Maka apa yang sudah kita lakukan, perbuatan baik yang sudah kita lakukan, maka ikhlaskanlah karena Allah. Itu penting sekali. Ikhlaskanlah karena Allah. Segalanya itu hanya kita kembalikan kepada Allah. Bahwa sesungguhnya amal apakah yang kita lakukan, pasti itu karena memberikan sebuah wawasan bagaimana ketika kita melaksanakan amal itu tidak ada istilah ria'an nas. Tahu Bapak Ibu ria'an nas? Itu adalah ingin disanjung orang lain. Sekarang kita tipis sekali Bapak Ibu. Kita lagi infak, selfie, terus sedang sedekah di masjid, di-share. Nanti terus di situ ada orang bilang, wah barokah hebat ya Kak, wah langsung kita gede hati, wah siapa dulu itu yang bikin kita tidak ikhlas. Makanya apa? Ketika kita melakukan amal apapun saja, maka prinsip agama adalah illal mukhlasin, orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu akan menjadi sebuah amal yang luar biasa untuk kita, baik itu bekal dunia dan akhirat. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wannaqum man fawqahu fid dunya. Orang yang celaka yang ketiga kata Nabi adalah orang yang selalu membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain Bapak Ibu di atas kita. Ini loh Bapak Ibu. Membanding-bandingkan di atas kita dalam masalah dunia. Mohon maaf Bapak Ibu. Kadang-kala ketika kita bersinggungan dengan tetangga, dengan teman dan lain sebagainya, kita selalu membanding-bandingkan. Hello, Allah nikah, barang dari tubuh mobil anyar, kapan awet diri Pak? Nah, itu kadang-kadang terjadi pada kita. Maka apa yang terjadi? Ketika kita membanding-bandingkan masalah dunia dengan orang lain, dengan tetangga kita, dengan teman kita, maka yang akan terjadi satu Bapak Ibu, apa? Yaitu adalah iri, dengki, hasud. Itu yang terjadi. Ketika hasud itu sudah terjadi Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Kebencian itu akan ada pada diri kita. Pertemanan itu tidak akan tulus lagi, tetapi pertemanan itu adalah ada kedengkian dan ada dusta di antara kita. Itu Bapak Ibu. Maka apa? Ini kata Nabi adalah orang yang celaka. Yang terakhir siapa? Yaitu adalah
wan nadharu man dunahu fiddin. Orang yang selalu membanding-bandingkan di bawah kita dalam masalah agama. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan sampai kita itu merasa paling alim. Jangan sampai kita itu merasa paling pintar. Jangan sampai kita itu merasa paling oke. Jangan sampai ketika kita belajar bersama terus dielek kita marah. Jangan sampai ketika kita dielekkan siapa saja terus kita bilang, kamu lagi belajar agama wiwis macam-macam. Makanya apa Bapak Ibu? Agama itu memberikan prinsip kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu sangat penting. Jangan sampai ketika kita itu diberikan kepintaran oleh Allah jadi sombong. Jangan sampai ketika kita diberikan kepintaran oleh Allah dari Allah dengan apapun saja selalu merendahkan orang lain. Maka apa? Maka akan terjadi konflik yang tidak kita inginkan. Maka disitulah Bapak Ibu, bagaimana di bulan Syawal ini Bapak Ibu, kata Nabi yang saya sampaikan tadi, bersama-sama prinsip agama yang saya sampaikan tadi kita benar-benar hidupkan dalam kehidupan sosial kita. Kita tidak bisa hidup dalam konteks kesendirian. Kita harus ada keterpaut antara hamba dengan Allah dan ada keterpautan antara hamba dengan hamba yang lain. Ciptakanlah harmoni dalam kehidupan kita. Ciptakanlah ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan kita. Maka akan terjadi kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik, guyub rukun. Tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, guyub rukun gemah ripah loh jinawi. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang dan mudah-mudahan sehat semuanya, diberikan umur panjang semuanya, diberikan keberkahan rezeki, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kematian kita bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang beragama lain bisa berdoa sesuai dengan keyakinannya. Yang beragama Islam mari bilang amin dan saya akan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya Allah, ya Rabb kami berkumpul di balik RT ini ya Allah. Kami mohon maaf, kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Segala dosa-dosa dan kesalahan kami, yang baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah RT 03 ini ya Rabb menjadi hamba-hamba-Mu yang beriman kepadamu, menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu mengasihi antara satu dengan yang lain, menjadi hamba-Mu yang saling menghidupkan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupannya dan selalu memberikan rahmat-Mu dalam kehidupan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'alana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi baitina, Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi amwalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa qiraatul qur'anina wa zakatana wa infaqana kulluhum min ibadatil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya adalah pembagian dobras. Bapak Ibu, ini kita punya beberapa dobras. Skemanya adalah nanti saya berikan beberapa pertanyaan. Silahkan nanti Bapak Ibu menjawab. Ini lucu-lucuan kan? Lucu-lucuan pertanyaan. Ada 8 dobras, mudah-mudahan kita sampaikan semuanya. Yang sudah mendapat tidak boleh menjawab kembali. Jadi kalau sudah mendapat 1 dobras cukup. Jadi untuk gantian yang lainnya. Yang bisa menjawab terus-terusan ya. Anak-anak boleh ikut. Mas Ben tolong diambil dulu ya. Angkat tangan. Oke, ya tangan ya. Selanjutnya nggak boleh jawab. Terus? Selanjutnya nggak boleh jawab. Oh udah, ini nyampaikan saya jawab. Yang lain tidak tahu, belum ya tidak tahu Pak. Sudah. Nah ini yang pertama Pak. Punya lengan tapi tidak punya jari. Punya leher tapi tak punya kepala. Apakah itu Pak? Ibu. Apa bahasnya? Baju. Ya bukan bahasa. Depan bahasa, depan kalau tidak bahasa. Oh, lah ponakane. Tapi ngerti lho, tidak apa sih aku. Ponakane dhewe. Ayo ini. Ya, udah. Udah ya. Nah ini ibu pasti baru tahu ini. Benda apa bila keluar? Benda apa keluar ketika diputar? Benda apa? Benda apa keluar ketika diputar? Salah. Nama Bu? Salah Bu. Nama Bapak? Bapak jawab berarti Bapak itu mampu. Bapak. Nama Bu? Salah Pak. Nama Bu? Benih. Salah Pak. Nah, pintar saja ngerti. Benda apa keluar ketika diputar? Itu malah Bu. Tapi saya maksud itu bukan. Bendanya nggak bisa juga nanti. Mau kasih kita boleh apa ini? 1 dan masa 5. Bis apa yang kesannya harus marah-marah? Siapa? Iya, teriyaki. Kan siapa yang buka? Oh, masa dia kok bilang. Paksa. Ya, ya berapa tugas sudah terbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu hadirin semua, marilah kita baca bersama Al-Iqrar Halal Bihalal yang kita awali dengan bacaan basmalah untuk yang muslim, dan begitu juga dan yang non muslim bisa dapat menyesuaikan. Ya, bisa berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Satu, kami atas nama warga RT 3 Perumahan Drigo Indah Salatiga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dua, kami atas nama warga RT 3 Perumahan Drigo Indah Salatiga menyadari dan mengakui dan dengan tulus ikhlas untuk saling memaafkan atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan semoga kita mendapatkan maghfirah atau ampunannya. Amin ya robbal alamin. Baik, dipersilakan untuk duduk. Monggo Bapak Bu, semuanya cepat semuanya baik ya. Mas Ali Mas Gale. Harus tuh.